Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga di pagi ini ada kebahagiaan dalam hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Untuk kuartal jemaat biasa tidak kita bacakan. Mari kita bangkit berdiri. Dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini, di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadatan di gedung gereja, maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian dari KJ 242, bait yang pertama dan yang ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Marilah ibadah kita saat ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat Jawa ada satu ungkapan yang berbunyi Gusti menika tan kena kinaya ngapa. Ini merupakan ungkapan yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Dan ungkapan tersebut seringkali dipakai untuk mengingatkan masyarakat Jawa tentang hakikat Tuhan yang tidak dapat direka-rekakan oleh alam pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan. Nah, betapapun demikian, Tuhan tetap memberi ruang bagi umatnya untuk dapat membahasakannya berdasarkan konteks dan pergumulan yang dihadapinya. Dengan harapan melaluinya umat Tuhan semakin memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengaplikasikan imannya dalam hidup sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita akan menaikkan satu pujian Hitung Jemaat 64 baitnya yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, berdasarkan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pribadi. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan ajarkan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam pertobatan yang senantiasa. Menjalani kehidupan yang baru turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus, dan Ia menyatakan kasih-Nya melalui karya pengampunan dan tuntunannya bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah-Nya. Terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan melalui Hitung Jemaat 58 bait 1 dan 3.
kita akan siapkan hati pikiran kita doa mohon berkat dan tuntunan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Kami rindu dan haus akan benaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini di dalam syukur kami, ketika Engkau memperkenankan kami untuk bersama merayakan kasih-Mu melalui persekutuan yang kami bangun bersama ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu dan kami memohon hikmat yang daripada Engkau, sehingga firman yang kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan boleh menjadi firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kami. Pada akhirnya Tuhan, firman ini boleh kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami memeliharanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang abadi, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perjalanan 1 minggu
bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, peringatan akan hari kemerdekaan. Dan tentunya semangat kemerdekaan itu masih menyala di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi bangsa yang merdeka, ada banyak hal yang dilakukan. Ada banyak perjuangan yang dipertaruhkan. Sehingga sampai pada satu titik tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan pengakuan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh masyarakat, seluruh umat di lingkup bangsa Indonesia. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata pengakuan akan kemerdekaan itu tidak hanya berhenti ketika kita menyatakan bahwa bangsa ini merdeka. Pengakuan ini menimbulkan atau mendatangkan satu implikasi di dalam kehidupan kita. Ada satu konsekuensi yang hadir dari pengakuan itu. Konsekuensi apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang mandiri, bangsa Indonesia harus mampu menghidupi bangsa ini sendiri. Melakukan segala sesuatu atas bangsa ini secara mandiri. Melibatkan seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pengakuan akan mendatangkan satu konsekuensi baru di dalam kehidupan kita. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, konsekuensi yang ditanggung ini tidak dihidupi di dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Indonesia merdeka, memiliki satu konsekuensi bahwa kita harus bisa menghidupi bangsa ini secara mandiri, secara bersama-sama. Namun dalam kenyataannya ada banyak orang yang tidak peduli dengan kehidupan bangsa Indonesia. Wis bodoh wae, sing penting pemerintah kayak ngapa. Nek apik dipuji, nek elek dicacat. Ketika kita diminta untuk ambil bagian, kita masa bodoh. Kerja bakti ya nek gelem ya. Ketika ada kegiatan-kegiatan bersama di masyarakat, las bodoh ngono. Ada banyak orang yang mengambil bagian ini Bapak Ibu Saudara. Bersikap masa bodoh dengan kehidupan bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang perlu kita renungkan kembali. Ketika kita mengaku bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang merdeka, di situ ada konsekuensi yang harus kita tanggung bersama. Menghidupi bangsa ini dengan segala apa yang kita miliki. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika ditanya,
menurut Bapak Ibu Saudara, saya, siapakah Yesus itu? Apa jawabannya Bapak Ibu Saudara? Menurut Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus itu? Mungkin kita susah untuk menjawab. Karena kadang kita hanya ikut-ikutan. Cari mbahku, Gusti Yesus kuwi Tuhan. Nah, tapi Tuhan temenan apa ora? Ya mbuh pokoke jarene kaya kuwi kok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pengakuan penting. Seperti yang terjadi dalam satu percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, banyak murid yang mengatakan kata orang Yesus itu, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Ini kata orang. Artinya bahwa pengakuan ini tidak muncul dari hati, bukan dari apa yang diimani. Nah, bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Apakah pengakuan kita terhadap Yesus ketika kita mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Atau ketika kita dibaptis, ketika kita sidi, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya, ya, saya percaya. Percaya ketika Yesus adalah Tuhan, dan ketika ditanya, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini sangat berbeda dengan jawaban dari para murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengapresiasi jawaban Simon Petrus ini. Bahwa ini adalah satu jawaban yang otentik, yang lahir dari hati. Bukan jawaban jere, tetapi sungguh-sungguh muncul dari hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ketika kita merenungkan tentang siapa itu Tuhan. Masyarakat Jawa tadi menyatakan bahwa Gusti Allah kuwi, Gusti kuwi tan kena kinaya ngopo. Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti apa, tidak bisa dijangkau seperti apa. Karena begitu besarnya dan begitu kecilnya kita. Tetapi dalam penyataannya kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa mengaku bahwa Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu seperti batu karang, Tuhan itu seperti tongkat dan lain sebagainya. Ini adalah apresiasi iman, di mana kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, di situ kemudian Yesus meletakkan satu dasar prototipe jemaat, bahwa melalui penyataan Petrus inilah iman itu akan bertumbuh, jemaat itu akan bertumbuh di dalam iman. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, gereja adalah satu bagian di mana
tempat iman bertumbuh. Gereja adalah satu bagian di mana pengakuan itu tumbuh. Ketika kita hadir di gereja, ketika kita menyatakan iman kita, percaya kepada Yesus, disitulah pengakuan kita letakkan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ada satu konsekuensi baru yang muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Yesus. Ketika kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, maka bagaimana kehidupan kita di bawah tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di situ adalah satu respon yang didasarkan pada satu pengakuan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, respon tentang pengakuan ini Bapak Ibu Saudara diperlihatkan antara lain dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena ini menjadi ibadah yang sejati bagi kita. Kemudian menunjukkan satu pembaharuan budi. Artinya menyelaraskan seluruh kehidupan kepada kehendak Allah. Di bagaimana kehidupan kita selaraskan dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu menempatkan dan menerima diri dengan tepat, serta dapat menguasai diri. Kalau orang Jawa itu mengatakan wong kuwi sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Artinya di situ kita bisa menempatkan diri di tengah kehidupan kebersamaan. Kita juga menyadari bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara bagaimana kita menghargai orang lain. Sekalipun memiliki karunia yang sama mungkin, tetapi saya bisanya 5, yang lain bisa 10, bisa 15. Disinilah kita dimampukan untuk menerima, mensyukuri, dan menghargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali bagaimana pengakuan kita terhadap Tuhan. Siapa Tuhan itu bagi hidup kita. Dan dari pengakuan yang kita miliki, mari kita nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Ada satu pembaharuan atas hidup kita melalui pengakuan yang kita berikan, kita nyatakan. Dan respon ini Bapak Ibu Saudara tentunya tidak hanya di mulut, tetapi juga dinyatakan melalui perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita
sehingga melalui pengakuan kita terhadap Tuhan ini sungguh-sungguh sudah menjadi pengakuan yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat hening sejenak. Meskipun dalam satu keterbatasan yang menjadikan kami sebagai manusia tidak memiliki cukup kemampuan untuk dapat memahami tentang Engkau ya Tuhan. Namun Engkau memberikan ruang bagi kami melalui setiap konteks pergumulan yang kami lalui. Kami boleh melihat akan Engkau di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam iman percaya kami boleh mengalami satu pembaharuan hidup, sehingga apa yang kami nyatakan di dalam hidup kami ini sungguh-sungguh merupakan satu ungkapan syukur kami akan segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seutuhnya akan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam sukacita yang kami rayakan, kami rasakan saat ini, kami juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahannya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga saudara-saudara kami ini mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan mereka, baik itu kesehatan, kekuatan, ataupun semangat. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Adi, untuk anak Michelle, anak Elo yang saat ini dalam kondisi kelemahannya. Demikian pula kami juga berdoa untuk kondisi Bapak Mulyono dan juga saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau memberkati mereka, seperti halnya Ibu Etika Eksi, Ibu Rina Kartikawati, Ibu Eti Kurniasih, Ibu Supri, Bapak Angga, dan yang Kau memberkati di dalam segala proses pemulihan yang mereka lakukan, sehingga saudara kami ini sungguh memiliki satu kekuatan kesehatan yang baru untuk mereka menjalani kehidupan penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan seutuhnya saudara kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula untuk para kasukuan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan akan iman percaya mereka, sekalipun dalam satu keterbatasan dan bahkan Tuhan di dalam satu kondisi pandemi saat ini, saudara kami ini tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya persekutuan
sama dengan Engkau boleh terus terbangun dan mereka boleh semakin dikuatkan dalam iman percayanya. Kami menyerahkan Tuhan dan kehidupan gerejamu seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya gerejamu boleh terus menjadi alat di dalam karyamu, di dalam karya penyelamatan bagi dunia ini, dan juga di dalam menghadirkan akan kerajaan Allah. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga bangsa ini boleh berjalan dengan baik di dalam berkat dan karunia-Mu. Berkati para pemimpin bangsa Indonesia ini, sehingga boleh menjalankan akan seluruh tugas tanggung jawabnya dengan baik dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami, kurangan kami, di dalam kami menaikkan akan doa syukur permohonan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami menaikkan akan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nat Alkitab pembimbing untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah persembahan kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat yang luar biasa yang kami terima sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terlebih berkat keselamatan, perlindungan, kesehatan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, Engkau telah pelihara kami hari lepas hari. Dan Engkau juga terus memberkati dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami mendapatkan suatu berkat yang kami persembahkan di hari ini Tuhan Yesus. Mungkin persembahan kami kecil Tuhan dibanding dengan berkat yang sungguh-sungguh luar biasa yang dapat kami terima. Tapi kami yakin Engkau sucikan persembahan kami pada hari ini. Engkau berkati sehingga persembahan kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus menyerahkan juga untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berikan dia kebijaksanaan, terlebih kesehatan,
Dan kami yakin Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan saudara kami ini, Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sebentar kami juga akan undur di tempat ini, Tuhan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus mau sertai langkah kami, perjalanan kami, kendaraan kami. Tuhan hantarkan sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sekali hal-hal yang membuat kami menjadi dosa di hadapan Tuhan, baik itu perkataan, hati, ataupun pikiran kami. Tuhan Yesus mau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Tuhan kami naikkan. Amin. Mari mohon untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian pengutusan dari PKJ 239 bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.